Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku para santri semuanya, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah bi barakatin du'aikum. Madza darsuna al-an? Darsuna al-an as-sirah an-nabawiyyah. As-sirah an-nabawiyyah. Baik, pelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah as-sirah an-nabawiyyah, yaitu sejarah tentang makhluk paling mulia, manusia agung, yang wajib kita cintai, wajib kita teladani, yang kita harapkan syafaatnya yaumul qiyamah nanti, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dengan kitab Fiqh Siratin Nabawiyah yang ditulis dikarang oleh Syekh Al-Alim Al-Allamah Muhammad Said Ramadan Al-Buti Asy-Syahid. Pada pertemuan terakhir kita telah sama-sama mengulas, membahas tentang hikmah-hikmah selain daripada hikmah yang inti tentunya di balik terpilihnya Jazirah Arab sebagai tempat tumbuh kembangnya dakwah Islam pertama kali. Secara global, pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentunya tentang hikmah yang ketiga. Karena hikmah yang pertama dan kedua selain daripada hikmah yang inti sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Dan tepat di pertemuan terakhir kita membahas tentang hikmah yang ketiga. Selain daripada yang inti tentunya, dari terpilihnya bangsa Arab sebagai tempat tumbuh kembangnya, atau sebagai bangsa yang di situ diutus Rasulullah SAW, di situ berkembang atau awal mula perkembangan dakwah Islam pertama kali, yaitu termasuk hikmah kata Syekh Al-Buti di sini terpilihnya bahasa Arab sebagai bahasa dakwah Islam. Terpilihnya bahasa Arab sebagai perantara utama untuk menerjemahkan kalam Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikannya kepada kita semua. Dan pada pertemuan lalu pula kita telah membahas bahwasanya kalau seandainya kita merenung, kita berpikir tentang bahasa-bahasa, kemudian kita bandingkan antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya, maka kita akan menemukan bahwasanya bahasa Arab unggul dari bahasa-bahasa yang lainnya dengan keistimewaan-keistimewaan yang tidak terdapat dalam bahasa-bahasa yang lainnya. Pada pertemuan terakhir kita telah membahas, menyinggung sedikit tentang masalah tarjamah. Maksudnya jika seseorang ingin betul-betul memahami Al-Quranul Karim, begitu pula Al-Hadith An-Nabawi, hendaknya tidak cukup dengan yang namanya terjemah. Khususnya jika orang tersebut ingin memahami hukum yang dikandung oleh Al-Quran dan yang dikandung oleh Al-Hadith An-Nabawi. Pada pertemuan lalu pula kita telah memberikan sedikit gambaran bahwa setiap orang yang ingin memahami Al-Quran, lebih spesifiknya, lebih khususnya adalah kandungan hukum yang ada di dalamnya, maka hendaknya dia atau orang ini menguasai yang pertama bahasa Arab dengan berbagai macam disiplin keilmuannya, yang bisa sampai pada 12 disiplin ilmu dalam bahasa Arab saja. Kemudian yang kedua adalah usul fiqh, artinya tidak cukup bahasa Arab saja. Kemudian yang ketiga adalah ilmu ulumul Quran untuk memahami Al-Quran atau ilmu usul tafsir. Kemudian ilmu mustalahil hadith untuk memahami Al-Hadith An-Nabawi. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu, dan ada bagian kelompok atau ada sekelompok orang yang dalam hal ini menyimpang. Bagaimana menafsiri Al-Quranul Karim hanya bersandarkan kepada terjemah saja. Padahal terjemah itu sendiri kami sebutkan pada tahun 50-an
menjadi permasalahan yang debatable, artinya diperselisihkan apakah boleh atau tidak boleh. Bahkan ada sebagian kalangan yang menganggap bahwasanya menerjemahkan Al-Quran itu hukumnya sama haramnya dengan riba. Dan pendapat kedua adalah memperbolehkan. Kita tidak akan tenggelam atau masuk dalam perdebatan antara dua pendapat ini. Kita berhusnudzon. Pendapat pertama yang menyatakan terjemah Al-Quran itu tidak diperkenankan, itu dibangun di atas satu kaidah atau satu permasalahan usuliyah juga lughawiyah. Apakah, ada pertanyaan, apakah bahasa itu asalnya adalah adam taraduf tidak ada sinonimnya, atau at-taraduf ada sinonimnya? Bagi pendapat pertama yang mengatakan setiap kata dalam bahasa Arab itu memang kadang memiliki makna yang sama sekilas. Tapi menurut pendapat pertama, banyak wajah-wajah ketidaksamaannya, atau ada wajah-wajah ketidaksamaannya ketika kita renungkan secara mendetail. Maka pendapat ini adalah pendapat yang mengatakan tidak ada taraduf dalam Al-Quran, tidak ada taraduf dalam bahasa Arab, dan Quran adalah bahasa Arab. Sehingga terjemah Al-Quran tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa mewakili makna yang terkandung dalam Al-Quran yang merupakan bahasa Arab, yang tentunya menggunakan bahasa Arab. Pendapat kedua diperbolehkan, dan kita usulullah bahasanya yang memperbolehkan menerjemahkan tujuannya agar umat Nabi Muhammad SAW lebih dekat dengan Al-Quran, tidak hanya sekedar membaca nasnya saja, Al-Qurannya saja, tapi juga sedikit merenungi. Walaupun catatan, ingat, jika Anda ingin memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar, jika Anda ingin memahami hukum-hukum yang dikandung di dalamnya, hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, maka ingat, tidak cukup hanya bersandarkan kepada terjemah, karena terjemahan tidak sama sekali mewakili kandungan yang dikandung oleh Al-Quran, dan dalam hal ini sama hukumnya, yaitu oleh hadis An-Nabawi. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu dengan walaupun penjelasan singkat, tapi kami rasa itu cukup untuk kita semua mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan dan apa yang terjadi. Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk dalam pembahasan yang baru. Tema baru, judul baru. Dan ini yang dibahas di dalam tema ini adalah perkara yang sangat penting. Khususnya kalau kita kaitkan pembahasan kita ini dengan kejadian yang ada di negeri kita Indonesia, atau dengan asrul hadir, dengan masa kini, masa yang kita semua ada di dalamnya. Baik, apa pembahasan itu? Pembahasan ini diberi judul Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa alaqatu da'watihi bid-da'awatis samawiyyah sabiqah. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi-nabi, penutup para nabi. Dan hubungan atau keterkaitan dakwahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan dakwah-dakwah nabi-nabi sebelumnya. Dakwah nabi-nabi sebelumnya. Dakwah-dakwah nabi itu diberi label ad-da'wah as-samawiyah karena memang berasal dari titah langit. Artinya memang ada, kalau ad-da'wah as-samawiyah maksudnya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan dipahami bahwasanya Allah berada di langit, tidak seperti itu, karena ini sebuah istilah. Kalau dakwahnya manusia maka berasal dari bumi, kalau dakwah yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala maka disebut dengan dakwah langit. Itu istilah saja.
istilah saja. Baik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrari wa a'ada alaina min barakati amin ila an qala Muhammadun alaihi salatu wassalamu khatamul anbiya fala nabiyya ba'dah. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamul anbiya, penutup para nabi. Fala nabiyya ba'dah, maka tidak ada nabi ba'dahu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi, tidak ada rasul min bab aula. Ini tidak ada lagi nabi setelah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau penutup para nabi. Wa hadza, kata beliau, dan ini mimma ujmi'a alaihi wa hadza mimma ajma'a alaihi almuslimuna. Dan ini apa ini? Fakta bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir, penutup para nabi, adalah di antara perkara yang konsensus, yang disepakati oleh muslimun. Konsensus. Wa urifa minad dini bid darurah, dan diketahui perkara ini minad din, merupakan perkara dari agama. Bahwasanya ini perkara ini adalah perkara agama. Bid darurah, diketahui dengan jalur darurah. Baik, kita akan jelaskan sedikit. Wa urifa minad din, dan diketahui apa itu? Bahwasanya fakta bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah penutup para nabi. Fakta ini diketahui bahwasanya dari agama. Artinya fakta ini adalah fakta agama. Fakta agama. Artinya tidak bisa dipisahkan daripada agama. Setiap orang yang mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamul anbiya, ini urusan agama, ini perkara agama, minad din. Maka yang mengingkari perkara ini sama dengan mengingkari agama. Yang mengingkari fakta ini sama dengan mengingkari agama. Jelas atau tidak? Kemudian jalur pengetahuannya, artinya ketika kita mengetahuinya, itu pun dengan jalur darurah. Darurah itu artinya gini, ilmu itu ada daruri, ada nazari atau kasbi. Daruri abadihi, lawannya adalah nazari atau kasbi. Daruri itu apa sih? Daruri itu adalah yang tidak membutuhkan kepada berpikir. Itu namanya daruri. Kita mengetahui dengan mudahnya. Secara otomatis kita tahu. Itu namanya daruri. Contoh, 1 kali 1 sama dengan 1. Perlu berpikir nggak kita? Nggak perlu. Otomatis langsung kita tahu dengan mudahnya. Itu namanya ulima bid darurah. Cara mengetahuinya adalah dengan cara darurah. Artinya bagaimana darurah itu? Tanpa butuh kepada berpikir. Jelas atau tidak? Daruri atau badihi, sama itu istilahnya. Maknanya sama. Ada juga istilah yang lain, kebalikan daripada daruri adalah nazari. Nazari ini yang butuh kepada berpikir. Nazar, berpikir. Contoh yang nazari adalah satu itu adalah setengah dari nisfu usyri sudus mi'ah wa ishrin. Setengah dari 1/10, 1/6-nya 120. 1/10 dari 120 berapa? Nisfu sudus usyri mi'ah wa ishrin. Baik. 1 sama dengan setengah dari 1/6 dari 1/10-nya 120. Nah, ini betul mikir nggak? Betul mikir nggak? Baik. 1/10 dari 120 berapa? 1/10 dari 120 berapa? 12. Baik, 12. Jelas? 1/6-nya 12 berapa? 2. Setengahnya 2 berapa? 1. Kita tahu bahasanya, jawabannya adalah sah. Tapi perlu mikir nggak? Perlu mikir nggak? Jawabannya pasti benar, tapi kita perlu nazari. Contoh nazari lain adalah perkara-perkara ilmu kedokteran itu.
ini adalah obat untuk ini, itu nadhari. Artinya perlu berpikir dalam mengetahuinya, perlu pencarian dan seterusnya. Baik. Nanti ada daruriyah, akliyah, ada adiyah, ada syariah, ini kita tidak akan bahas. Ini yang jelas, ini gambaran saja bahwasanya daruri itu, kalau daruri dalam hal mengetahuinya mudah tanpa butuh pada berpikir. Kalau nadhari kebalikannya, dalam hal mengetahuinya butuh kepada berpikir. Nah, ini dikatakan bahwasanya fakta bahwasan Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi, itu adalah fakta, itu adalah perkara yang diketahui. Yang kita ketahui, ini termasuk dari agama. Dan cara mengetahuinya pun dengan mudah tanpa butuh berpikir. Jelas atau tidak? Selain itu memang ini adalah fakta konsensus bahwasanya ini sudah disepakati oleh umat Islam. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Baik, jadi fakta, kembali kami ulangi, fakta bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu adalah penutup para nabi, ini adalah fakta yang disepakati. Ini pertama, disepakati dalam arti konsensus, tidak ada khilaf di dalamnya. Ini yang pertama. Kemudian kedua, termasuk perkara yang diketahui bahwasanya perkara tersebut dari agama dengan jalan darurah tadi, tanpa harus berpikir. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, dalam hal mengetahuinya, orang khusus, orang alim atau orang awam sama-sama tahu. Tidak ada perbedaan perkara ini, tidak ada perbedaan antara orang alim atau orang awam dalam hal mengetahuinya. Artinya sama-sama tahu. Yashtarik fi ma'rifatihi al-'am wal khas. Jadi dalam hal mengetahuinya orang awam tahu, orang khusus artinya orang alim juga tahu. Artinya begini, kalau ada orang ngaku Islam, kemudian ditanya, Nabi Muhammad itu Nabi penutup ya, Nabi akhir ya? Itu pasti jawabannya, oh iya jelas dong. Nah, itu tanda bahwasanya ini merupakan perkara yang ulima minad dini bid darurah atau urifa minad din bid darurah. Diketahui perkara tersebut adalah bagian dari agama dan cara jalur pengetahuannya adalah dengan cara tidak perlu berpikir sama sekali, tidak butuh. Artinya dengan mudah sekali. Dengan otomatis, tilqaiyat, otomatis dapat. Jelas atau tidak? Sehingga nanti ada hukum di belakang ini. Kita punya kaidah, kullu man ankara amran mujma'an alaih ma'luman minad dini bid darurah fahuwa kafir. Setiap orang yang mengingkari perkara yang disepakati, dan perkara yang disepakati secara konsensus tersebut adalah perkara yang diketahui bagian daripada agama, dan cara mengetahuinya pun atau sifat mengetahuinya pun adalah dengan mudah tanpa harus berpikir, maka orang tersebut dihukumi kafir, keluar dari Islam. Sehingga yang mengingkari bahwasanya Nabi Muhammad SAW, fakta Nabi Muhammad SAW Nabi terakhir, mengingkari fakta ini, maka dia keluar dari iman, keluar dari Islam. Jelas atau tidak? Ini hukum, keluar dari Islam. Itu lebih tepatnya adalah keluar dari Islam. Lihat. Maka ini kami sudah sampaikan di awal bahwasanya ada kaitannya dengan apa yang terjadi di negeri kita Indonesia ini. Ada suatu aliran yang secara terang-terangan atau tidak terang-terangan mereka mengingkari Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, berbahaya. Ini adalah perkara yang mujma' alaihi ma'lum minad din bid darurah. Siapapun yang mengingkari perkara ini, fakta ini sama dengan mengingkari agama. Sekarang begini, siapapun, kembali diulangi, yang mengingkari fakta bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah akhir para nabi, penutup para nabi,
sama dengan mengingkari agama. Nah, sekarang pertanyaan, kalau mengingkari agama terus gimana hukumnya? Orang mengingkari agama hukumnya gimana? Kafir, keluar dari agama tersebut. Makanya kita sampaikan keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Walaupun nanti ada rinciannya, Masya Allah, fi haqqi nafsi fi nanti itu. Yang jelas ini hukum umum. Karena kita tidak sedang membahas tentang rincian bagaimana seseorang dihukumi kufur atau keluar dari Islam, dihukumi riddah. Kemudian yang menghukumi hukum itu kemudian menghukumi secara umum atau menghukumi bima'na tarattubil athar ala dzalik. Nanti itu panjang pembahasannya. Yang jelas ini kaidah ambil oleh kalian semuanya. Ambil oleh kalian setiap perkara yang disepakati secara konsensus ijma', kemudian diketahui perkara tersebut merupakan bagian dari agama dan sifat atau jalur mengetahuinya dengan cara tidak membutuhkan pemikiran berpikir sama sekali, maka ingat siapapun yang mengingkari fakta ini atau perkara ini, dia keluar dari Islam. Jelas atau tidak? Jadi dipahami? Baik. Dan ini jelas banyak sekali dalil-dalilnya, banyak sekali hadis. Tapi intinya begini, kita punya kaidah dalam ilmu usul fiqh itu kita tidak wajib mengetahui mustanadul ijma'. Kalau perkara sudah ijma', kemudian ma'lum minad din bidharurah, sudah jangan tanya lagi dalilnya mana. Walaupun boleh-boleh saja. Kenapa? Karena memang kalau sudah itu ijma' dan betul-betul ijma', ini sepakat dan konsensus, mesti ada dalilnya. Karena ijma' itu butuh sandaran dalil. Walaupun kita tidak mengetahui sandaran dalilnya, cukup dengan mengetahui ijma'nya saja sudah cukup bagi kita. Sehingga di sini wallahu alam Syekh Al-Buti tidak menyebutkan dalil-dalilnya. Karena cukup menyebutkan ini perkara mujma' alaih. Perkara yang disepakati, selesai. Sudah. Baik, kita lanjutkan. Qala alaihi salatu wassalamu mathali wa mathalul anbiya'i min qabli kamathali rajulin bana bunyanan fa ahsanahu wa ajmalu ila mawdi'a labinatin min zawiyatin min zawayahu faja'ala an-nasu yatufuna bihi wa yu'jibuna lahu aw yu'jabuna lahu wa yaquluna hal la wudi'at hadhihi al-labinah fa ana al-labinatu wa ana khatamun nabiyyin. Bayangkan. Fa ana al-labinatu wa ana khatamun nabiyyin. Artinya apa? Perumpamaanku kata Rasulullah dan perumpamaan nabi-nabi yang datang sebelumku itu diumpamakan seperti seseorang yang sedang membangun bangunan, kemudian bangunan tersebut diperbaiki dan diperindah, kecuali ada satu tempat itu adalah tempat labinah. Labinah itu kalau di kita batu bata mentah, cuman gede, di Arab itu beda. Jadi di Arab sana ada seperti batu bata tapi mentah, bahan mentah yang juga dibuat untuk bahan bangunan. Fungsinya sama kalau di kita seperti batu bata begitu. Itu labinah namanya. Hanya ada satu tempat untuk labinah ini di sudut daripada sudut-sudut bangunan tersebut. Kemudian umat manusia mengelilingi tempat tersebut dan sangat kagum dengan tempat tersebut. Kemudian mereka mengatakan, sungguh indah dan sempurna keindahannya kalau seandainya labinah ini diletakkan di tempatnya. Kan tinggal dikit lagi itu. Jadi tinggal dikit lagi. Dan itulah labinah itu yang dimaksud adalah Rasulullah SAW sebagai penyempurna dakwah para nabi-nabi sebelum. Maka beliau mengatakan fa'ana labinah, aku adalah labinah itu, wa ana khatamun nabiyyin. Baik. InsyaAllah kita cukupkan pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Masih lanjutan tersebut berkaitan dengan tema yang baru yang kita bahas kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, yang bisa menghantarkan kita kepada keridhaan Allah, keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafat dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.